Prisnadi bertemu dengan dia akan menerima tentangan daripada petarung dari negara yang sama Indonesia dan mereka ini versus Indonesia boleh lagi. dikatakan Alex the civil war of Civil war. Indonesia. Abang. Antara Prisnadi dan juga Satria Mahade. Selamat datang buat kalian. Abang Pablo, ada tengok yang beda gak? Hah? Di sini. Ada tengok sesuatu yang beda gak? Kat di sini. Apa yang beda? Oh, ada. Kenapa tiba-tiba ini? Dia menirui Kisame. Kisame. Nendi, kenapa tiba-tiba pakai kostum Kisame? Oke baik bang, yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab itu, saya Nendi Putra Aceh ingin menyampaikan turut berduka cita atas terjadinya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya selaku anak Aceh merasa sangat sedih dan ya ini bukan bencana yang pertama, yang kedua malahan. Yang pertama kami udah terkena tsunami di 2004 dan sekarang kami terkena banjir lagi. Dan saya harap mohon doa dan dukungannya kepada masyarakat Malaysia, Indonesia. Ayo kita sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana ini. Terima kasih. Oke, untuk menjawab kenapa saya pakai baju ini baju Akatsuki ya bang. Baju apa? Akatsuki. Baju Akatsuki. Oke, Akatsuki itu adalah orang baik yang tersakiti. Orang baik yang disakiti. Oh, nampaknya. Bentar. Jadi Satria. saya merasa cerita itu relate dengan apa yang saya rasakan sekarang dan saya tidak akan pernah putus asa. Saya akan jadikan cacian, hinaan dari kalian semua sebagai bahan bakar untuk saya membantai lawan saya nanti. Oh, Satria, ini meletakkan Anda menjadi orang yang jahat. Di dalam pertarungan ini Anda adalah villain. Gimana menurut kamu tadi kata-kata daripada Prisnadin? Dia bilang orang baik yang disakiti. Bang, sorry bang, aku bukan untuk dia aja ya. Aku bilang untuk aku pribadi. Untuk Dan, kamu, oke. yang aku bantai bukan dia aja, semua lawan-lawanku ke depan. Oh. Oke, Satria, bagaimana dengan kenyataan daripada Prisnadi? Saya bingung berpendapat apa, intinya kurang lebih cara penyampaian dia ini sama lah sebelumnya kayak oponen saya yang sebelumnya kurang lebih sama. Dan ya sejauh ini nggak ada yang berhasil jatuhin saya, nggak ada yang bisa bikin saya knockdown di ring kecuali sparring ya, sparring banyak lah. Cuma untuk pertandingan kayaknya terlalu susah deh buat dia kayak gitu. Jadi janganlah bilang orang baik yang tersakiti, orang baik yang tersakiti. Kita semua bisa lihat cara penyampaian dia di sosial media seperti apa, dari konten model yang dia bikin, ya kan? Itu kan jadi bumerang buat netizen. Oke, saya juga minta maaf nih kalau misalnya di sosmed kalian melihat saya begitu. Ya itu saya lakukan untuk demi saya survive di sosmed ini. Dan ya mungkin orang-orang terdekat saya udah tahu. Dan juga saya mau maaf kepada semuanya yang merasa konten saya terlalu berlebihan atau gimana. Aku lakukan ini semua untuk aku survive, untuk aku bertahan hidup. Karena aku gak punya siapa-siapa, I'm alone. Jadi apapun yang aku lakukan untuk aku bertahan hidup saja. Terima kasih. No excuse around here. Ya nggak apa-apa Sat, respect. Ya, tapi tetap no excuse around here. Kita semua di sini punya background yang beda-beda, ada yang begini, ada yang begitu, tapi bukan berarti kita jual kesedihan di sini. Nggak, aku nggak jual kesedihan ya. Gitu. Iya. Okay, thank you. Tapi kalau misalnya kamu memposisikan diri kamu sebagai orang baik dan saya adalah orang jahat. Nggak, aku nggak pernah bilang kamu orang jahat. MC yang bilang, MC-nya salahin dong. Salahin MC Saat, jangan aku Saat. Aku nggak pernah bilang kamu jahat, oke? Jangan salahin aku, bilang salahin tadi MC. orang baik yang disakiti. Aku nggak bilang kamu Saat. Artinya dia jahat kok gimana Yunus? Jahat. Kata lawan baik kan jahat. Kan? Sorry Saat, aku bilang nggak, bukan ke kamu Saat ya. Dan Coba MC itu kita- yang goreng-goreng. Saya nggak boleh masuk Oke, campur. Saya nggak mau. next question. Next question. Okay, next question. Alex, persoalan buat kamu buat mereka apa? Oke, Nendi, kamu tahu kan Satria kemarin habis fight? Dan pada saat itu memang Satria belum rezeki untuk menang. Dan saya setuju sama statement sama Satria Mahathir, selama dia bertanding, dia belum pernah jatuh, KO dan lain. Walaupun mungkin di sosial media teman-teman melihat dia anak malam dan lain, tapi harus diakui ya teman-teman, dia punya hati yang besar untuk selalu bangkit dan selalu menyelesaikan apa yang dia mulai. Pendapat kamu sama match dia kemarin gimana? Kamu ada nonton matchnya? Nonton. Dan ya, kalian semua insya Allah
bakal jadi saksi aku Nendi the Shark Boy akan bikin dia jatuh yang Wah. pertama kali. Gimana nih Satria? Gimana menurut kamu pula kenyataan daripada Prince Nadine yang akan menjadi sejarah buat kamu, menjatuhkan kamu buat pertama kali? Lawan saya sebelumnya atlet, Oh. bukan influencer. Siap. Dari Lombok. Oh. Dan dia Siap. nggak berhasil jatuhin saya. Siap, Oh. Jadi kita realistis aja gitu. siap. Ini kesannya delusional buat saya. Delusional. Kalau dalam Oh, mimpi. bahasa Malaysia Tahu nggak kita panggil delusi? ilusi. Oke, nggak apa-apa kamu bilang itu. Yang penting aku udah persiapkan mati-matian. Do you know lah, aku latihan bener-bener sama Riveter. Dan ya, yang aku anggap kamu itu bukan sebagai lawan sih. Sebagai bantu loncatan aku untuk melawan salah satu orang yang aku incar banget. Prince, kalau boleh Pablo kembalikan waktu kita berbicara di podcast baru-baru ini. Kamu baru memenangi sapuk daripada Borneo. Alhamdulillah. Borneo kan? Yang mana sapuk yang kamu miliki itu pertama kali kamu menang. Alhamdulillah. Udah dimenangi oleh Satria sendiri. Mantap. Satria pernah bilang kan? Kamu Ya, pernah mereka mantap. berdua main di event Alex. Hah? Mereka berdua bermain di eventnya Alex di Borneo Combat Championship kan? kemarin. Dia pernah menangi sapuk juga. Iya. Saya sengaja bawa itu, soalnya ada salah satu orang Malaysia yang bilang, ngapain kamu bawa sabuk bodoh katanya. Saya mau menjawab, ya saya bawa sabuk itu sebagai ya brandingan saya aja, cuma itu aja gitu. Yang penting saya membuktikan dengan kemenangan, bukan dengan kekalahan. Wow. Wow. Ya kurang lebih emang kayak gitu branding dia, Nazar jalan kaki, ya kan, datang ke setiap event-event boxing yang ada, entah itu di Indonesia atau di Malaysia, ya udah dan sabuk. Ya, makasih Sar. Kalau Pablo boleh kembalikan apa yang mereka pertaruhkan untuk Prince Nadim, dia mempertaruhkan dengan Satria di mana sekiranya Prince Nadim kalah dalam pertarungan di mana pertarungan mereka adalah WWC National Influencer Super Batam. Prince mengatakan sekiranya dia kalah, dia akan memakai pakaian wanita untuk berjalan di sekitar stadium sebagai orang kata menghargai kemenangan Satria. Manakala Satria menyahut cabaran Nadim, sekiranya Satria kalah, dia akan memegang sepanduk ataupun papan kenyataan iaitu mengatakan I am the loser of the night. Adakah kalian masih lagi nak teruskan dengan cabaran itu ataupun ingin menukar? Gimana Sar? Aku ikutin Satria aja Komitmen sih. penting. Ini itu cukup. live. Ya itu cukup, komitmen penting kok. Alex, Kita stick to the Nice. plan. Itu laki-laki, mantap. pertaruhannya pakai pakaian wanita dan juga sepanduk mengatakan the loser of the Langsung di malam itu langsung. night. Oh, langsung saja. Panitia tolong siapin ya. Aku nggak bawa soalnya. Okey. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir buat anda Prince Nadim kepada Satria Mahathir. Sebelum perkataan terakhir ada satu soalan sebab daripada semua press conference kita dengan podcast kita yang kita buat dengan Prince Nadim dengan Satria, ada satu lagi perkara yang dalam perlawanan ini dan yang dibincang pemenang untuk perlawanan ini akan dapat lawan dengan Jaden. So untuk Prince Nandi, kamu yakin akan menang? Insya Allah, karena aku latihan dengan real fighter, aku yakin dengan latihan aku, dengan pelatih aku yakin aku bisa mengalahkan dia. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau Allah bilang kun fayakun. Jadi buat teman-teman yang bilang, Nendi beda level, dia beda level sama saya. Habis Satria? Habis Satria Mahathir, saya akan kejar dia sampai dia mau lawan saya dan saya akan kalahkan dia di ring nanti. Udah belum? Udah aman. Udah, Okey, ya, di pingin. mana? Dah, Macam mana Satria. menurut kamu Satria? Saya pastiin Jaden nggak akan mau ambil opportunity buat fight sama dia. Ya, Lesi. Sedangkan Ji. saya adalah satu-satunya orang yang pernah di call out sama Jaden Bahtra. Mantap. That's Kita it. lihat Satria ya, mantap. Good luck tomorrow. Itu level kita di situ. Siap. Good luck Lu tomorrow. ngejar, gue dikejar. Good luck Oke? tomorrow.
Kita akan saksikan sama ada pertaruhan bakal direalisasikan oleh pemenang antara Prince Nadine dan juga Satria Mahathir dalam fight WWC National Influencer Super Batam yang akan berlangsung pada hari Sabtu 7 hari bulan Disember 2025. Dapatkan kepada peminat-peminat Indonesia, Malaysia, China, India dan juga Thailand. Inilah masanya untuk anda melihat jagoan anda akan bertarung pada Warzone World Championship 2025. Kita ucapkan all the best kepada fighter-fighter. Buktikan pada hari pertarungan nanti.